Jadi pagi ini saya baru aja dengerin renungan di radio sih lebih tepatnya, ngebahas soal Markus 8 ayat 33, dimana waktu itu ceritanya tuh Tuhan lagi ngumpulin murid-muridnya dan Tuhan lagi ceritain kalau nih loh kronologi nantinya dia akan meninggal tuh seperti apa gitu. Tiba-tiba di Markus 8 ayat 32-nya Petrus kayak gak seneng karena kan Tuhan Yesus bilang bahwa dia akan mati 3 hari terus bangkit lagi. Terus Petrus udah punya pemikiran sendiri kalau loh kok kenapa Tuhan harus mati gitu. Karena dia tarik Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan kenapa kamu ngomong gini gitu. Dan di Markus 8 ayat 33 Tuhan tuh keras banget ngomongnya gitu. Tuhan ngelihat dulu ke murid-murid yang lain dan ngomong gitu, memarahi Petrus. Dia bilang, nyala iblis, apa yang ada padamu itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Dari sini saya belajar bahwa ternyata apa yang kita pikirin tuh jauh loh bedanya sama yang Tuhan pikirin. Konteksnya kan memang orang-orang Israel di zaman itu tahu bahwa Mesias itu akan datang membawa kerajaan yang baru, membawa kemakmuran. Ada yang nganggap itu bahwa Mesias adalah panglima perang yang hebat banget dan segala macam. Jadi pada nggak bisa terima, apalagi Petrus gitu ya, seorang yang udah dekat banget sama Tuhan, jadi ya leader informalnya 12 murid, dan dia kayak, loh kok gini gitu, kok nggak sesuai sama apa yang kita pikirin gitu. Padahal sebenarnya kalau ngelihat jauh ke nubuatan memang harus ada penebusan dosa kan, harus ada korban, dan memang Tuhan Yesus jadi Mesias dengan cara berkorban. Yang saya mau tekanin di sini tuh ada loh perbedaan antara cara pikir manusia sama cara pikir Tuhan. Dan kadang kita sebagai orang-orang itu udah berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini udah baik, apa yang kita lakukan ini udah benar gitu. Apa yang kita lakukan ini bahkan udah sesuai dengan maunya Tuhan. Saya juga ditegur di situ. Mungkin apa yang saya pikirkan baik, mungkin apa yang saya pikirkan kehendak Tuhan belum tentu itu kehendak Tuhan. Terus jadi saya harus gimana? Balik lagi ke Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu gitu. Salah satu yang ditambahkan di sini juga ya pengertian tentang hidup kita, Tuhan mau bawa kemana, siapa yang mau kita pimpin, siapa kita seharusnya jadi kayak apa gitu. Dan Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu berbicara tentang sebuah hal yang luas banget gitu. Pertama kita mesti definisiin dulu apa itu kerajaan Allah. Terus kita harus definisiin juga kebenarannya itu bisa kita dapetinnya di mana gitu. Yang saya dapetin ya punya hubungan baik dengan Tuhan, sehingga orang lain juga ngelihat kita dan memuliakan Tuhan. Dan juga jangan ragu-ragu untuk baca Alkitab, bangun hubungan sama Tuhan, karena disitulah kita bisa menemukan kebenarannya. Karena kan kita tahu bahwa udah dari 2000 tahun yang lalu pesannya tetap sama gitu. Injil, kabar baik bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan, memberikan kita hidup yang kekal, bukan seperti iblis yang datang seperti pencuri untuk membinasakan. Yang kita harus lakukan tiap hari itu perbaharui pikiran kita. Gak gampang buat ngubah cara pikir kita, tapi semua itu bisa asal kita dipimpin sama Roh Kudus. Dan
Tuhan gak minta banyak kok. Kalau kita belajar dari Galatia, itu kan dia ngebahas soal buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semuanya. Orang pada mikir, oh saya harus mengasihi, oh saya harus begini. Padahal kalau mundur lagi, sebenarnya yang kita perlu lakukan cuma berjalan dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Maka buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mazmur 1 juga udah ngomong, kalau kita suka merenungkan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepian aliran air gitu, berbuah pada musimnya. Dan kadang kita suka lupa kalau Tuhan tuh gak nuntut banyak. Tuhan mau kita punya hubungan sama dia. Dan dengan hubungan kita yang benar bersama dengan Tuhan, kita nantinya pasti akan bisa mendapatkan apa yang Tuhan juga pikirkan. Karena semakin dekat kita, semakin kita ngerti apa yang orang inginkan gitu, otomatis juga kita akan jadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya harap lewat pelajaran hari ini kamu juga bisa dapetin manfaatnya. Ngerti bahwa pikiran kita tuh beda sama Tuhan. Oh ya, ada satu lagi, jalannya Tuhan beda sama kita. Pikirannya jauh melebihi sejauh langit dan bumi gitu kan. Apa yang kita rencanakan mungkin baik buat kita, tapi percayalah, apa yang Tuhan rencanakan jauh lebih baik daripada apa yang bisa kita bayangkan. Semoga ini ngebantu kalian. Nama saya Eskal Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.